Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri bukan kapasitasnya sebagai ketua LTM, jadi ganti baju ya. Pengurus Basnas Kabupaten Pasuruan, padha mawon pun. Bapak sekalian, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih, karena narasumber yang utama itu sudah hadir, panjenenganipun Kiai Haji Muhibbul Aman. Sedikit saya akan menyampaikan tentang niki, mengenal pengelola zakat. Sinten sih sakjane pengelola zakat niku? Bapak sekalian yang saya hormati, niki pengelola zakat nggih. Pengelola zakat adalah lembaga yang mengumpulkan nggih, mengelola zakat, infak dan sedekah untuk disalurkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Jadi nanti tugas panjenengan nggih sebagai OPZ ya, kalau selama ini panitia, pertama mengumpulkan, dikelola, kemudian didistribusikan. Niki. Yang kedua, secara umum pengelola zakat ini ada yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, ada pula lembaga yang dibentuk oleh lembaga swasta. Ada dua pengelola zakat. Yang pertama, ada lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah resmi, satu hanya Basnas. Tetapi ada juga lembaga yang dibentuk oleh lembaga itu sendiri, ada yang disahkan ke pemerintah tapi ada yang tidak. Yang disahkan oleh pemerintah itu salah satunya ada dompet duafa, itu dibentuk sendiri tapi dimintakan SK ke pemerintah. Ada LAS kalau Sidogiri, lembaga amil zakat. Di Surabaya ada YDSF, ada lagi NO Care, itu didirikan sendiri tapi dimintakan legalitas ke pemerintah. Yang ketiga, ada lembaga pengelola zakat dibentuk sendiri, kadang-kadang ada SK, kadang-kadang tidak, di masjid. Kalau masjid bukan SK jarang-jarang. Pokoknya dibentuk si A si B ya wis kelolaan seperti itu. Oke, itu namanya panitia. Ini ya yang saya sampaikan tadi, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah adalah Basnas atau Amil, termasuk OPZ nanti. Yang kedua, ada banyak lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh lembaga swasta, disahkan oleh pemerintah seperti dompet duafa, LAS, NO Care, YDSF dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini yang banyak bercokol di masjid, ya, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh lembaga swasta disebut dengan istilah panitia. Tadi sudah banyak disinggung. Sekarang nopo bedane amil dengan panitia? Bedanya sangat mencolok. Bedanya UPZ dengan panitia. Bedanya pengelola zakat yang syar'i dengan pengelola zakat yang tidak syar'i. Kalau yang amil ini syar'i. Pertama, dibentuk oleh pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, disebut Basnas. Dibentuk oleh pemerintah melalui Basnas di lembaga disebut UPZ. Jadi pengelola zakat di lembaga seperti masjid yang dibentuk oleh Basnas itu namanya UPZ. Panitia nopo dibentuk oleh lembaga swasta seperti masjid, musola, lembaga pendidikan, desa dan perusahaan. Ini panitia. Tidak ada SK ataupun ada di SK sendiri, baik di masjid maupun di sekolahan. Berikutnya, perbedaan amil, OPZ atau panitia. Legalitas dalam bentuk SK, surat keputusan kepala pemerintah sesuai tingkatan. Kalau kabupaten bupati, provinsi gubernur, kalau pusat presiden. Yang kedua, legalitas UPZ, unit pengumpul zakat, adalah SK dari Basnas kabupaten atau kota untuk pengelola zakat di lembaga. Yang meng-SK panjenengan UPZ adalah Basnas kabupaten. Makanya di materi itu ada form ya, usulan pengajuan SK. Jenengan pulang dari forum ini silakan dibentuk, kemudian diajukan, nanti akan mendapat SK. Sehingga setelah SK turun, maka status panjenengan pengelola zakat resmi menjadi UPZ atau amil, bukan lagi panitia. Kalau panitia niki Pak, sebagian besar sebagian ber-SK dari lembaga swasta itu sendiri, tapi sebagian besar tidak yang banyak di masjid itu ndak ono SK panitia. Lek masjid untuk maju itu biasanya ada SK biasanya nggih. Beda yang lain, Basnas atau UPZ yang
istilah syar'inya disebut amil adalah salah satu dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Jadi nanti kalau panjenengan statusnya sudah amil, sudah syar'i, maka akan berhak menerima zakat. Kenapa? Karena panjenengan yang sudah ber-SK tadi itu bagian daripada thamaniyatul asnaf, bagian dari kelompok 8. Fikihnya ada. Sementara tidak termasuk, kalau panitia tidak termasuk salah satu kelompok yang berhak menerima zakat. Kalau statusnya masih panitia, misalnya masjid panjenengan dapat 20 ton. 20 ton kan banyak Panjenengan ngambil sak gegem enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau sudah resmi UPZ ada bagian. Jadi bedanya seperti itu. Bagian itu memang hak diperbolehkan secara fikih. Tapi kalau panitia, masjid panjenengan dapat 100 ton, ngambil sak gegem tidak. Nah, makanya sudah berhenti jadi panitia. Pulang ngurusi SK. Tapi jangan salah paham. Wah, kalau SK nang BRI oleh 10 juta nih. Mboten saged. Berikutnya perbedaan amil dan panitia. Pengelola zakat di tingkat lembaga, perkantoran atau instansi pemerintah disebut UPZ. Disebut juga dengan istilah amil. Cuma ini tidak berbunyi amil, UPZ, tapi sebenarnya itu amil. Panitia tidak disebut amil karena statusnya hanya sebagai wakil dari orang yang zakat. Jadi kalau panitia tidak bisa disebut amil. Kenapa? Panitia itu wakil orang yang zakat. Ada Pak Abdurrahman mau zakat, titip saya wakil. Maka titipan ini tidak oleh diodek-odek, langsung saya berikan. Dicampur ya bermasalah Pak. Kalau panitia. Tapi kalau amil tidak ada masalah. Nanti panjenengan pun Kiai Mukhibnya akan menjelaskan. Makanya tobat dari panitia, pulang jadi amil semua. Berikut, orang yang zakat ke amil, Basnas atau PZ, zakatnya sudah sampai atau sah, meskipun belum didistribusikan kepada mustahik atau orang yang menerima zakat. Ngeten, saya amil, sudah ber-SK, termasuk panjenengan. Ada orang yang zakat 3 kilo. Kalau zakatnya sudah saya terima, maka zakatnya ini sudah sah, meskipun belum saya didistribusikan. Beda dengan panitia. Orang yang zakat ke panitia, zakatnya belum sah atau belum sampai sebelum diberikan kepada mustahik. Saya panitia Pak, ada orang zakat, sudah saya terima didongani wis. Kalau zakatnya ini belum saya sampaikan, zakatnya masih belum sah. Kalau zakat ini saya korup, tidak tapi kan, ini tidak sah, ini berdosa. Tapi kalau ambil enggak, begitu saya terima, belum dibagikan, sudah sah. Beda ini Bu. Sekali lagi tobat jadi panitia. Berikutnya, zakat yang dikelola oleh amil atau Basnas UPZ adalah zakat secara umum, yakni zakat mal dan zakat. Jadi ngeten Pak, panjenengan nanti kalau sudah ber-SK itu 5 tahun. Yang panjenengan kelola bukan hanya zakat fitrah, tetapi termasuk zakat mal. Nopo zakat mal? Tadi banyak disinggung. Zakat pertanian, peternakan, perdagangan, tambang, emas, macam-macam diurusi semua. Ya apa carane? Tinggal menghitung. Toko di desa panjenengan ada 300, kasih surat semua. Ndak usah nunggu Ramadan, kasih surat semua. Kalau masih belum berhak zakat, ya infak sedekah, minimal mengingatkan. Mau panen ada 300 petani, kasih surat semua. Cek zakat. Kenapa? Karena diakui atau tidak, sebagian besar umat Islam tidak zakat. Ya, maka panjenengan bertugas paling tidak mengingatkan. Nih, Bang panitia umumnya panitia hanya mengelola zakat atau mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Umumnya seperti itu. Ini tadi dah 5 tahun, ya, 5 tahun. Pun berikut. Amil, boleh zakat fitrahnya dicampur atau tidak ada masalah meskipun distribusinya kembali kepada orang yang zakat. Jadi ngeten, kalau saya ambil di masjid panjenengan, beras yang terkumpul dicampur Pak, kresek itu Pak, kayak gunung campur. Itu boleh. Kenapa? Karena zakatnya sudah nyampe. Kemudian nih,
pembagian zakat kepada mustahik tidak ada ketentuan ukuran. Tapi beda dengan yang panitia. Lek nyampur bermasalah, Pak. Bermasalah. Nggih. Nggih. Yang terakhir, nah ini, amil berhak mendapat bagian dari zakat yang terkumpul maksimal 12,5% maksimal. Tapi di Kabupaten Pasuruan itu dipatok 10%. Meskipun 10% ini nanti akan dibagi 5%-an. Nggih. Sementara panitia tidak boleh mengambil hak sedikitpun dari zakat yang terkumpul. Saya pikir ini sudah selesai, nggih. Jadi sekali lagi, form yang sudah panjenengan terima, begitu pulang silakan panjenengan rapat, nyusun, kemudian kembalikan lagi kepada LTM atau Basnas untuk diterbitkan SK. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.